Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Enrique dari kelompok 6. Baiklah, saya akan membahas tentang penawaran agregat dan permintaan agregat. Yang pertama, penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan atau pada berbagai tingkat harga. Dengan perkataan lain, dapat dikata bahwa penawaran agregat itu pada dasarnya merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian. Penawaran agregat di dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Misalnya angkatan kerja atau size of the labor force. Yang kedua, misalnya stok kapital atau size of capital stock. Yang ketiga, keadaan atau tingkat teknologi, state of technology. Yang keempat, tingkat pengangguran alamiah atau natural rate of unemployment. Yang kelima, ada faktor-faktor produksi. Yang kedua, permintaan agregat. Permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat. Contohnya tingkat harga secara umum, jumlah uang yang beredar nominal, jumlah obligasi pemerintah, defisit tertimbang dan pemanfaatan tenaga kerja secara penuh dan lain-lain. Faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat berslop negatif adalah A. Efek kekayaan. Itu biaya yang digunakan oleh produsen tertentu pada kekayaan yang dimiliki. Yang kedua, dampak harga bunga. Itu efek harga bunga ditunjukkan karena perubahan tingkat harga yang mempengaruhi harga bunga. Yang ketiga, efek pembelian asing atau ekspor dan impor, yaitu jumlah ekspor dan impor dalam suatu ekonomi tertentu pada harga domestik dan asing. Kurva permintaan agregat atau agregat demand curve adalah kurva yang menjelaskan bahwa hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga ketika semua variabel lain dianggap konstan. Keseimbangan jangka pendek antara penawaran agregat dan permintaan agregat ditunjukkan dengan contoh sebagai berikut. Itu terlihat bahwa keseimbangan antara AS dan AD dalam jangka pendek terjadi pada titik E yang merupakan titik perpotongan kedua kurva tersebut. Pada tingkat keseimbangan itu, output YN dan tingkat harga PO. Kalau perekonomian berada pada tingkat harga di atas tingkat keseimbangan, misalnya P1, maka jumlah output yang ditawarkan pada titik D adalah lebih besar daripada output yang diminta pada titik A. Keseimbangan jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang pada keseimbangan permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS ditunjukkan pada gambar. Di mana keseimbangan mula-mula terjadi di atas tingkat output natural rate atau above full employment output, yaitu pada titik A yang merupakan titik perpotongan antara SRAS kosong dengan AD. Karena tingkat output Y kosong, keseimbangan lebih besar daripada tingkat output kesempatan kerja penuh atau natural rate, maka pengangguran yang terjadi akan menjadi lebih kecil daripada tingkat pengangguran alamiah dan kekuatan berlebihan terjadi di pasar tenaga kerja. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.